Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ya, senang mendengarnya. Insya Allah kita semua selalu diberikan kesehatan. Oke, teman-teman semuanya, sambil menunggu teman yang lain, kita awali dulu perkuliahan kita pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kami persilahkan. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua. Setelah minggu lalu saya menjelaskan tentang RPS. RPS metodologi penelitian bisnis nanti di akhir pertemuan gitu ya, luaran yang akan dihasilkan adalah teman-teman nantinya akan mendesain, merancang sebuah penelitian yang ilmiah yang akan digunakan sebagai bahan untuk skripsi atau tugas akhir. Oke, langsung saja saya izin share screen ya. Sebelumnya suara saya bisa terdengar jelas atau tidak? Terdengar, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya, share screen saya bisa dilihat ya? Aman. Oke, sip, terima kasih. Silahkan, yang belum menyalakan kamera boleh ya, menyalakan kamera supaya saya bisa secara langsung. Nah, oke. Terima kasih. Ya, teman-teman semuanya, topik kita pada hari ini membicarakan tentang gambaran umum atau ruang lingkup dari sebuah penelitian. Saya mengambil judul tentang apa dan bagaimana sih penelitian yang ilmiah itu. Oke, capaian dan manfaat yang akan dihasilkan dari pertemuan kita pada hari ini adalah secara sikap nanti Anda atau mahasiswa itu mampu menunjukkan sikap yang mandiri, bertanggung jawab, serta bisa bekerja sama, khususnya dalam menyelesaikan tugas yang ada di dalam Metopen. Secara keterampilan khusus, nanti Anda akan mampu merumuskan, mendesain, merancang dari penelitian yang dia ilmiah, serta Anda mengetahui apa saja sih penelitian yang bukan termasuk ilmiah. Oke? Nah, langsung saja saya awali diskusi kita dengan sebuah pertanyaan. Teman-teman semuanya, perlu saya sampaikan bahwa manfaat dari kita melakukan sebuah penelitian adalah digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan saya adalah, dalam kehidupan sehari-hari Anda atau di kehidupan sehari-hari Anda, pernahkah Anda melakukan sebuah penelitian? Pernah enggak kira-kira? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Oke. Yang lainnya pernah enggak kira-kira? Pernah, Bu. Pernah. Yang lain? Mas Dandi, pernah enggak kira-kira? Pernah, Ibu. Oke, pernah. Jadi mayoritas jawabannya adalah kalian pernah melakukan penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penelitian yang seperti apa yang pernah kalian lakukan kira-kira? Misalnya mau membeli sesuatu gitu, Bu. Terus lihat-lihat produknya dulu. Terus klasifikasinya buat mutusin itu baik dibeli atau enggak gitu. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Hasti yang luar biasa. Oke, terima kasih. Pernah Bu ketika saya mau memutuskan untuk membeli sesuatu. Jika saya boleh kerucutkan adalah membeli sesuatunya ini, contohnya yang mungkin semua pernah mengalami adalah membeli handphone. Begitu, seperti yang ada di dalam gambar yang saya tampilkan? Gitu ya, teman-teman? Iya, Ibu. Oke, membeli handphone. Kalau Mbak Hasti tadi membandingkan dulu, mencari informasi dulu sebelum memutuskan untuk membeli handphone. Kalau Mas Dandi gimana Mas Dandi? Sebelum memutuskan membeli handphone, ada apa yang Anda lakukan? Kalau dikatakan ini mencari ini sih Bu, perguruan tinggi. Nantinya
akan lanjut next tadi. Oke, jenjang ya. Oke, terima kasih. Berarti memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi juga Anda melakukan sebuah penelitian. Caranya gimana, Mas Dandi? Penelitian yang Anda lakukan itu seperti apa? Seperti mencari ya, informasinya di internet, Ibu. Lebih ke itu. Oke, sip. Terima kasih. Berarti jawabannya mirip dengan Mbak Hasti ya. Mencari informasi, Bu. Saya melakukan proses pencarian informasi terkait perguruan tinggi yang akan saya masuki, terkait handphone yang akan saya beli. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, setidaknya dalam kehidupan sehari-hari Anda pernah melakukan penelitian untuk ketiga hal ini. Memutuskan masuk ke perguruan tinggi, memutuskan ketika Anda mau memilih handphone, membeli handphone, dan juga mungkin memutuskan ketika menerima seseorang untuk menjadi pasangan Anda. Ada yang seperti itu? Pada saat menerima cintanya, Anda memutuskan menerima ketika apa? Melakukan penelitian dulu, nggak kira-kira? Iya, Bu, klasifikasi. Iya, Bu. Harus. Anda pasti akan korek-korek info dulu ya, dia benar-benar sayang sama aku nggak sih? Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya adalah dalam kehidupan sehari-hari kita pernah melakukan penelitian itu. Tetapi penelitian yang kita lakukan belum tentu itu merupakan penelitian yang ilmiah. Nah, lantas penelitian yang ilmiah itu yang seperti apa? Pernahkah Anda melakukannya, kira-kira? Atau sedang melakukannya, penelitian yang ilmiah? Iya, sedang. Bingung, Bu. Sedang melakukan penelitian yang ilmiah. Emang penelitian itu apa sih, teman-teman? Suatu proses, Bu. Proses. Oke, terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sebuah penelitian ya yang ilmiah. Menurut beberapa sumber, di sini ada Malhotra tahun 2017, sekarang 2016, Saunders et al. 2016, mereka mengatakan bahwa penelitian itu merupakan sebuah proses untuk mendesain, mengumpulkan, yang dia lakukan secara terorganisir, sistematis, begitu ya, yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, to find out things, gitu. Jadi untuk mengetahui sesuatu, karena Anda itu ingin mengetahui sesuatu, maka Anda melakukan sebuah riset atau penelitian, gitu ya. Tetapi dilakukan melalui beberapa proses, oke? Dari ketiga sumber ini ada kesamaan tentang penelitian yang ilmiah. Kesamaannya apa kira-kira teman-teman? Adanya suatu proses, Bu. Oke, dari pinter-pinter ya ini luar biasa, apresiasi banget ini. Ya, berarti Anda membaca materi sebelum kuliah. Wah, keren deh. Saya suka mahasiswa seperti ini. Ya, dari ketiga pengertian ini ada kesamaannya. Kesamaannya adalah penelitian ini merupakan sebuah proses. Jadi ada proses yang harus kita lalui. Nggak bisa langsung instan begitu saja. Jadi harus ada tahapan. Sistematis gitu ya, atau terorganisir. Dan tahapannya itu melalui mendesain, mengumpulkan, menganalisis, serta nanti akan melaporkan sesuatu informasi. Itu ya teman-teman, sudah paham kalau gitu? Penelitian yang ilmiah tadi apa? Harus melalui sebuah apa teman-teman? Sebuah proses. Mau konsisten ya melewati proses itu? Mau melakukan? Oke. Harus, Bu, harus. Iya, sip, saya senang. Nah, kalau gitu kita harus tahu dulu teman-teman, proses yang harus dilewati itu seperti apa. Nah, kira-kira ini teman-teman prosesnya nanti. Wah, banyak ya, Bu ya, gitu. Prosesnya banyak. Nah, kalau di tempat kita teman-teman, proses itu ditunjukkan dari yang ada di dalam sistematika penulisan skripsi. Tahu, ada pendahuluan, oke? Kajian pustaka, ya betul. Apa Mbak? Bab 1. Terus? Bab 2, bab 3. Bab 4 dan bab 5. Nah, di tempat kita prosesnya dirancang seperti itu.
Nah, tetapi secara umum, proses dalam sebuah penelitian bisnis itu setidaknya melalui beberapa tahap ini, teman-teman. Yang ini akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Tetapi secara umum Anda mengetahui tahapannya, prosesnya. Yang pertama, Anda menemukan opportunity and problems. Anda bisa tahu apa sih peluang yang bisa saya teliti di sana, kemudian masalah apa yang setidaknya bisa saya teliti, gitu ya. Nah, ini prosesnya saya tunjukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian balik lagi ke penelitian yang ilmiah tadi, karena kan harus melalui sebuah proses. Nah, untuk memudahkan Anda membedakan mana penelitian yang ilmiah dan bukan, begitu ya. Ini ada beberapa ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya bisa Anda baca semuanya. Oke, salah satunya ciri-cirinya adalah penelitian itu harus bisa diuji. Oke, jadi kita mengajukan hipotesis, kemudian hipotesisnya itu bisa diuji dengan menggunakan alat statistik. Ini yang membedakan dengan penelitian yang tadi Anda sampaikan di kehidupan sehari-hari. Begitu ya, jadi harus melalui atau diuji dengan alat statistik. Oke, contohnya alat statistiknya apa, teman-teman? Anda sudah pernah mempelajari di mata kuliah sebelumnya? Apa kira-kira? Pakai apa kira-kira untuk menguji? Alatnya pakai apa? SPSS. SPSS, Bu. Udah bisa ya? Sip, good. Wah, mantap ini mahasiswa saya. Salah satunya dengan menggunakan alat statistiknya adalah SPSS. Kemudian ciri yang lain adalah tujuannya itu jelas. Jadi Anda itu jelas mau meneliti apa, teliti, objektif, dan juga dapat digeneralisasi. Kemudian ini yang bukan merupakan penelitian yang ilmiah. Salah satunya adalah di sini apa? Mengumpulkan data dan informasi tanpa tujuan yang jelas. Jadi Anda itu nggak punya tujuan yang jelas, hanya asal mengumpulkan data dan informasi. Nah, itu bukan termasuk penelitian yang ilmiah menurut Waliman tahun 2011. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari penelitian yang ilmiah dan non-ilmiah, apa teman-teman kesimpulannya? Penelitian yang ilmiah itu memiliki ciri-ciri apa kira-kira? Memiliki tujuan yang jelas dan bisa diuji. Oke, sip. Memiliki tujuan yang jelas dan juga bisa diuji, salah satu ciri-cirinya. Sehingga tugas nanti untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman mulai mencari kejelasan tentang apa yang mau kalian teliti. Jadi harus jelas dulu di awal. Karena cirinya tadi menyatakan bahwa tujuannya itu harus jelas. Oke, mari kita diskusi. Oke, walaupun tadi kita sudah diskusi, tetapi saya mau mengajak Anda untuk mendiskusikan salah satunya di sini. Teman-teman pasti pernah mendengar istilah mengambil data gitu. Nah, kenapa proses atau mengapa pengambilan data itu bukan merupakan sebuah penelitian, teman-teman? Mengambil data kenapa bukan merupakan sebuah penelitian? Kira-kira kenapa? Kenapa? Mungkin data yang diambil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Data yang diambil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang lain kira-kira apa jawabannya? Terima kasih Mbak Virgin, jawabannya bagus. Yang lain? Oke. Karena nanti Oke, teman-teman. Oke. Ya, sinyal ya. Jadi suaranya mungkin kurang jelas. Terima kasih. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ini hanya sekedar melakukan pengambilan data saja, maka itu belum disebut sebagai sebuah penelitian. Karena tadi, penelitian itu kan proses, teman-teman. Yang sistematis, yang terorganisir. Lah kalau Anda hanya menyomot, ngambil data aja, berarti itu belum dikatakan sebuah penelitian. Tetapi merupakan ayo? Pengambilan data itu merupakan apa kira-kira? Apanya penelitian? Merupakan bagian. Salah satu proses. Oke, wah, luar biasa. Saya suka loh mahasiswa seperti ini. Jadi kalian berarti sudah memiliki gambaran ya tentang penelitian.
Jadi mengambil data saja itu hanya sebuah bagian proses dari penelitian, tetapi itu belum disebut sebagai penelitian, tetapi itu baru bagiannya saja. Ya, karena penelitian tadi adalah sebuah apa? Proses. Oke, good. Terima kasih teman-teman semuanya. Atas antusiasnya, jawabannya, keaktifannya di kelas saya. Ini baru pertemuan kita yang kedua loh ya. Nah, nanti kita tunggu pertemuan yang selanjutnya, pasti akan lebih seru lagi. Nah, supaya lebih seru, ini ada tugas nih dari teman-teman. Tugasnya untuk pertemuan selanjutnya, kan tadi cirinya tujuannya harus apa teman-teman? Penelitian ilmiah itu? Harus Jelas. Betul. Anda sekarang sudah jelas belum tujuannya mau ngapain penelitiannya? Sudah, Ibu. Ada yang sudah. Yang lainnya sudah jelas belum? Apa yang mau diteliti? Belum. Oke. Agar memudahkan, agar memberikan kejelasan tentang apa yang mau kalian teliti, maka tugas untuk pertemuan kita di selanjutnya adalah Anda diminta untuk menentukan topik. Ya, jadi topik yang mau diteliti itu apa? Sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Kalau yang keuangan, ya topik di keuangan, di SDM, ya di SDM, pemasaran juga di pemasaran. Jadi menentukan topik dulu. Oke, setelah topik baru kita kerucutkan apa variabel yang mau diteliti. Itu ya. Jadi paham ya, tugas selanjutnya adalah menentukan topik. Oke. Oke, sip. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini, teman-teman, berkaitan dengan penelitian yang ilmiah dan bukan, begitu ya. Anda semua sudah saya ajak berdiskusi dan insya Allah Anda sudah paham, begitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuannya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Cukup jelas? Belum, Bu. Oke, belum. Ya. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi kita simpulkan bahwa penelitian yang ilmiah itu yang dia harus melalui sebuah proses. Begitu ya. Dan prosesnya itu harus terorganisir dan sistematis. Begitu ya. Kemudian tujuan dari penelitian ilmiah itu haruslah juga jelas. Begitu teman-teman semuanya? Ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya di mata kuliah Metopen ini. Semoga teman-teman segera mendapatkan kejelasan tentang apa yang mau diteliti. Ingat ya, meneliti yang ilmiah. Karena kita sekarang diskusinya adalah diskusi tentang mendiskusikan secara akademik, begitu ya, saintifik, begitu. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Kita berdoa terlebih dahulu, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kami persilahkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat mengerjakan tugas selanjutnya ya untuk menentukan topik penelitiannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Semangat, ingat ya, penelitian adalah sebuah proses. Jadi kita harus berproses. Oke? Oke deh, thank you. Terima kasih.